Kakak Rahim ini termasuk bukan petarung soal perempuan. Buktinya, istri yang sekarang ini, Haja Jusna, itu bukan karena pacaran, tapi dijodohkan. Kakak Rahim ini naik motor melewati jalan yang berlumpur, jalan yang berliku, puluhan kilo bahkan ratusan kilo untuk menemui seorang Kristina, seorang gadis cantik yang ternyata ketika sampai di rumah Kristina, Kakak Rahim ini menangis. Kenapa? Kristina ini adalah anak yang lahir juga dari desa yang sangat marginal, sangat terpelosok, dari keluarga yang mungkin jauh lebih tidak berada dibandingkan saya. Setelah dinyatakan dia lolos menjadi calon peserta paskibraka nasional dari kabupaten ke provinsi, dan dari provinsi sudah dinyatakan lolos menjadi salah satu peserta paskibraka nasional karena dinyatakan COVID, lalu dinyatakan batal. Saya membayangkan seorang anak kampung yang hidup dalam keluarga yang sangat memprihatinkan begitu, itu sudah membayangkan akan tampil di istana negara, sebuah kebanggaan bagi diri dan keluarganya, dan yakin bahwa itu bisa mengangkat status sosialnya, bahkan harkat dan martabatnya. Seketika itu pupus hanya karena dinyatakan COVID. Dengan segala kontroversi yang ada, saya tidak ingin mengurai itu. Tetapi satu yang pasti, saya merasa bahwa saya menjadi bagian dari itu. Suasana kebatinan yang dirasakan oleh adik Kristina yang harus berjalan kaki masuk di Kabupaten Mamasa, kota Mamasa, untuk berlatih setiap hari, itu harus menembus hutan belantara, gunung, berpuluh-puluh kilometer seorang perempuan, karena sebuah cita-cita besar ingin menjadi seorang paskibraka nasional, tiba-tiba lenyap. Karena itu saya mencoba hadir dalam suasana kebatinan itu. Ketika kita ini sudah di depan mata, keluarga sudah memberikan support lebih dari selayaknya, ya, lebih dari cukup, karena mereka sudah membayangkan anak saya ini akan menjadi kebanggaan bukan hanya diri dan keluarganya, tapi menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat. Bagaimana ketika saya sampai di sana, saya lihat langsung rumahnya. Saya tidak percaya kalau itu rumah di mana dia dilahirkan, dia dibesarkan di situ. Sampai seorang kepala desanya saya panggil baik-baik. Kenapa bisa ada wargamu seperti ini? Rumahnya benar-benar tidak layak. Katanya 3x4 rumahnya. 3x4 dengan lantai masih tanah. Tempat tidurnya itu hanya panggung-panggung papan. Saya sungguh tidak menyangka kalau rumahnya Kristina seperti itu. Dan Kakak Rahim dan saya masih percaya, saya masih yakin masih ada Kristina lain. Karena itu saya ajak kepada seluruh kepala daerah, siapapun mereka, Anda telah disumpah sebelum Anda menduduki jabatan itu. Ayo kita buka matanya untuk melihat bahwa masyarakat kita ini masih banyak di antara mereka yang hidup dalam kemelaratan, hidup dalam kesulitan. Saya minta kepada pemimpin yang ada di Sulbar, saya kira belum pantas kita ini mempertontonkan sesuatu yang sifatnya hedonistik di tengah rakyat kita yang masih hidup dalam penderitaan. Kenapa Kakak Rahim ini sampai jauh-jauh mencari jodoh sampai Kalimantan? Tuhan mentakdirkan saya untuk menemukan seorang gadis cantik dari Kalimantan. Dan saya bersyukur istri saya sangat memahami posisi saya. Dia masuk di dalam kehidupan saya itu resmi menjadi bagian dari kehidupan saya setelah saya jadi anggota DPR. Saya selalu katakan kepada istri saya dan anak-anak saya itu milik kamu setelah saya ada di rumah. Di luar rumah Anda tidak memiliki hak yang sepenuhnya. Saya adalah milik dari seluruh konstituen
Dan saya adalah milik dari masyarakat yang ada di Sulawesi Barat ini. Karena itu rumah saya, baik yang ada di Polowali maupun rumah jabatan di Sulbar, itu tidak pernah sepi dari orang. Bahkan rumah saya di Polowali bisa jadi rumah sakit kedua. Dan anak-anak sekolah tidak pernah kurang dari 10 orang di rumah kecil, tapi dipenuhi dengan anak-anak yang nitip anaknya untuk sekolah di Polowali. Sebuah kebanggaan, saya menikmati itu. Dan saya memang sudah dari awal, sejak awal sampaikan sama istri saya, Bu, saya ini adalah anggota DPR. Anak saya itu ada kurang lebih sama dengan jumlah yang memilih saya. Kalau saya DPR Provinsi kemarin terpilih kurang lebih 6.000, maka sebanyak itulah mereka yang menggantungkan hidupnya sama saya. Karena itu jangan heran kalau siang malam ada puluhan orang yang siang malam tidur di sini, datang nginap di sini hanya untuk bertemu atau datang membawa proposal dan kepentingan lainnya. Karena mereka itu memang memiliki arti penting, sangat penting dengan keberadaan kita. Tidak mungkin saya terpilih kalau bukan karena mereka. Dan alhamdulillah, istri saya kadangkala justru dia yang marah, mulai marah kalau saya tidak peduli dengan mereka. Luar biasa. Ya, kadang saya tidak berkesempatan untuk turun ketika ada hajatan, apalagi ada kematian atau ada kebutuhan masyarakat yang membutuhkan saya hadir. Kadangkala dia sendiri yang turun langsung. Itu sesuatu yang saya ingin katakan, saya bangga memiliki seorang istri, karena itu tidak ada kata untuk tidak selalu setia dengan istri. Tapi Kakak Rahim ini termasuk bukan petarung soal perempuan. Buktinya istri yang sekarang ini, Haja Jusna, itu bukan karena pacaran tapi dijodohkan. Orang tua tidak pernah mau melihat masa depan anaknya itu suram. Karena itu restu seorang orang tua, atau kalau istilah tadi itu dijodohkan, sebetulnya ya kalau mau dibilang dijodohkan juga tidak, dibilang juga ya apa. Tapi bagi saya bersyukur orang tua saya, orang tua dia menjodohkan saya dengan sebuah keyakinan bahwa saya bisa menjadi imam yang baik. Istri saya itu akan bisa menjadi penyemangat saya di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, terutama di dalam menginspirasi saya juga di dalam menanggung atau menjalani tanggung jawab yang tidak ringan ini. Saya percaya bahwa ada gium yang mengatakan bahwa di balik laki-laki yang sukses selalu ada perempuan yang hebat. Selalu ada perempuan yang hebat di sampingnya, atau di belakangnya, atau di depannya. Karena saya yakin selain seorang perempuan yang bernama Haja Jusna, juga ada perempuan-perempuan hebat yang berada di samping, di depan, dan di belakang seorang Kakak Rahim. Ya, itu mungkin ibu, anak-anak perempuan. Tentu yang tidak terkalahkan dan tentu tidak ternilai adalah orang tua kita. Ibu saya, orang tua saya almarhum tahun 2010 meninggal. Itulah yang menjadi inspirasi utama di dalam kehidupan saya. Satu yang selalu saya ingat dari pesan beliau, nak, besok lusa kamu mau jadi apa atau sudah jadi apa-apa, kau boleh merasa tersisih karena tidak punya uang. Yang penting kamu kerja. Kau boleh tersisih karena merasa tidak pintar. Yang penting kamu sudah sekolah. Tapi jangan sekali-kali merusak harga dirimu. Harga diri adalah segalanya. Dan itulah yang saya coba ejawantahkan dalam perjalanan karir saya, bahwa saya mungkin saya tidak punya uang, saya tidak pintar, tetapi yang namanya trust, yang namanya harga diri adalah segalanya. Ya, oke. Trust adalah segalanya. Tapi sekarang kita masuk ke babak pertanyaan jebakan. Kakak Rahim siap? Siap. Kakak Rahim ini sering terlihat kerap warkop rakyat. Pilih kopi susu atau teh tarik? Kopi susu. Kopi susu.
Tapi tadi minumnya teh. Ya, baru minum tadi di hotel. Dua produk Sulbar yang sangat fenomenal, dan ini harus dipilih. Durian atau langsat? Durian. Durian. Kenapa durian? Secara tampilan mungkin kelihatan dia berduri, tapi sesungguhnya di dalamnya sangat manis. Ini kakak Raim ini orang romantis. Ikan kering atau ikan asap? Ikan kering. Ikan kering. Rakyat memang begitu. Ikan kering. Bulu tangkis atau tenis meja? Badminton. Badminton. Ini saya tanya bulu tangkis, dia bilang badminton. Tapi itu sama. Bupati atau anggota DPR RI? Bupati dulu. Ini sangat jelas, sangat jelas. Terakhir, habis gelap terbitlah terang dari Omai Rama atau sakit gigi dari Megiset? Habis gelap. Habis gelap terbitlah terang. Kita nyanyi sama-sama. Ya. Hamba hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya.